Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Sumira dengan NPM 1940401032. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem teknologi informasi dari bab 7, yaitu tentang aplikasi sistem teknologi informasi di level-level organisasi. Baiklah, sebagai pendahuluan dalam materi ini yang harus diketahui bahwa manajemen pada organisasi dibagi menjadi 3. Karena sistem informasi yang dibutuhkan berbeda, maka setiap informasi yang digunakan juga berbeda. Seperti yang terlihat pada gambar ini, bahwa ada 3 manajemen organisasi. Yang pertama ada manajer bawah, manajer menengah, manajer atas. Baiklah, mengenai sistem teknologi informasi di level-level organisasi, yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada 3 level. Yang pertama yaitu ada sistem informasi di level bawah atau yang biasa disebut dengan operasi. Tujuan utama dari sistem informasi pada level ini yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin yang digunakan untuk mengontrol arus kegiatan pada suatu organisasi. Adapun jenis sistem informasi pada level ini biasa disebut dengan TPS atau Transaction Process System, atau PCS, Process Control System. Dan yang kedua yaitu ada sistem informasi di level menengah atau yang biasa disebut dengan taktik, yang biasanya digunakan untuk mengambil dan membuat keputusan semi terstruktur. Jenis sistem informasi pada level ini biasa disebut dengan sistem pakar, jaringan neural buatan, sistem pendukung keputusan, dan sistem informasi geografik. Yang ketiga yaitu ada sistem informasi pada level atas yang biasanya digunakan untuk perencanaan strategi dan pemecahan masalah. Adapun jenis informasi pada level ini yaitu sistem informasi eksekutif. Kemudian dari 3 level sistem informasi tersebut biasanya dihubungkan dengan yang disebut dengan sistem otomasi kantor. Kemudian untuk pembahasan kedua mengenai sistem informasi yaitu di sini ada sistem pakar atau yang disebut dengan expert system. Sistem pakar adalah sistem informasi yang berbasis pengetahuan yang menggunakan pengetahuan satu pakar atau lebih mengenai bidang khusus dan kompleks, di mana sistem tersebut bertugas sebagai konsultan bagi pemakai akhir. Ada beberapa manfaat dari sistem pakar ini, yaitu yang pertama, sistem selalu tersedia di organisasi, di mana pakar biasanya tidak selalu berada di dalam organisasi. Kemudian yang kedua yaitu dapat menyimpan dan mengingat pengetahuan yang tak terbatas dan tidak kenal lelah. Dan yang ketiga yaitu lebih cepat dan lebih konsisten dalam memberikan jawaban. Kemudian di sini selanjutnya ada cara kerja pada sistem pakar. Pengetahuan di dalam sistem pakar diawali oleh aturan-aturan atau yang disebut dengan rules. Aturan ini dihubungkan membentuk diagram pohon. Kemudian sistem pakar yang memproses ini adalah in versus Eigening. Ada 2 cara in versus Eigening memproses aturan-aturan tersebut, yaitu yang pertama ada forward reasoning, di mana aturan-aturan diperiksa di awal apakah sudah benar atau salah, kemudian dievaluasi untuk diambil kesimpulan. Kemudian cara kedua yaitu ada cara backward reasoning, menganggap aturan sebagai masalah atau hipotesis, kemudian mencari indikator dari aturan-aturan untuk mencari hasil. Seperti contoh yang terlihat pada gambar di samping ini, yaitu pada gambar A merupakan contoh dari forward reasoning. Jadi di sini ditentukan dulu indikator-indikatornya, kemudian ditentukan hipotesisnya.
Kemudian pada gambar B yaitu contoh dari backward reasoning. Jadi di sini ditentukan dulu hipotesisnya, kemudian dari hipotesis tersebut ditentukan masing-masing rules atau indikator-indikatornya. Selanjutnya yang harus diketahui bahwa pada komponen sistem pakar ada 3 komponen utama. Yang pertama yaitu ada user interface, yaitu media yang digunakan untuk berhubungan dengan input, menerima data dan pertanyaan konsultasi, dan output penjawab pertanyaan dengan pemakainya. Kemudian yang kedua ada komponen inverse aging, yaitu software sistem pakar yang mengevaluasi aturan-aturan yang disediakan oleh basis pengetahuan dengan aturan-aturan tertentu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pemakai sistem dan konsultasi dari pemakai. Kemudian komponen yang ketiga yaitu ada knowledge base. Basis pengetahuan dibentuk aturan-aturan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Pengetahuan yang disimpan dalam basis pengetahuan diambil dari pengetahuan para pakar. Seperti yang dilihat pada gambar di sini sebagai contoh bahwa terlihat bahwa di sini pemakai sistem akan mengajukan pertanyaan. Kemudian user interface akan menghubungkan dengan inverse aging untuk mengevaluasi aturan-aturan dan menghubungkan kepada knowledge base untuk mencari jawaban dari pertanyaan. Kemudian dari situ, dari hasil pertanyaan, jawabannya tersebut akan dikembalikan kepada pemakai sistem. Kemudian di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari sistem pakar. Adapun dari kelebihan sistem pakar yaitu yang pertama, mengambil keputusan yang lebih baik, di mana jawaban yang diberikan oleh sistem pakar lebih konsisten dan lebih logis. Yang kedua yaitu memberikan solusi yang tepat. Yang ketiga, pelayanan konsumen yang lebih baik. Dan yang keempat yaitu menyimpan pengetahuan di dalam organisasi. Kemudian untuk kekurangannya, ada beberapa kekurangan dalam sistem pakar. Yang pertama yaitu hanya dapat menangani pengetahuan yang konsisten. Yang kedua, tidak dapat menangani masalah yang bersifat subjektif. Yang ketiga, format basis pengetahuan terbatas. Dan yang keempat yaitu sistem pakar lebih sulit dan lebih mahal untuk dikembangkan dan dirawat dengan baik. Di sini kita akan membahas mengenai pengembangan sistem pakar. Dalam pengembangan sistem pakar ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, studi awal. Dalam studi awal di sini dilakukan analisis sistem, yaitu apakah permasalahan yang ada layak dijadikan sistem pakar atau tidak. Langkah kedua yaitu pemilihan perangkat lunak. Maksudnya yaitu apakah dalam sistem pakar ini perusahaan akan membuat sistem pakar sendiri atau membelinya dari perusahaan lain. Yang ketiga yaitu pemilihan sistem pakar. Di sini analisis sistem dan pemakai sistem akan memilih pakar yang mana yang akan diambil pengetahuannya. Kemudian yang keempat yaitu pengambilan pengetahuan. Analisis dilakukan oleh knowledge engineer atau pakar dan pemakai sistem untuk mengumpulkan dokumen-dokumen apa atau pengetahuan apa aja yang akan digunakan atau diambil pengetahuannya. Kemudian yang kelima yaitu membangun sistem pakar. Dalam membangun sistem pakar pun ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi sasaran, yang kedua, mengidentifikasi atribut, yang ketiga, menderivasi aturan-aturan, dan yang keempat yaitu membuat prototip. Kemudian di sini yang langkah keenam yaitu menguji sistem. Pengujian sistem yaitu dilakukan oleh analisis sistem, pakar, dan pemakai sistem. Yang ketujuh yaitu mengimplementasikan sistem. Setelah sistem diuji, maka sistem akan diimplementasikan. Kemudian yang kedelapan yaitu pengoperasian sistem. Di sini pemakai sistem mulai dapat mengoperasikan sistem pakar.
Kemudian yang kesembilan yaitu perawatan sistem. Perawatan perlu dilakukan dan pengembangan sistem pakar perlu dilakukan mengikuti perkembangan zaman atau pengembangan pengetahuan yang dibutuhkan oleh pemakai sistem. Pembahasan ketiga dari materi ini yaitu ada sistem informasi neural. Yang pertama merupakan jaringan buatan yang mencoba meniru jaringan neural manusia. Kedua, ANN mulai banyak diterapkan di aplikasi bisnis maupun bisnis dalam tahap pengembangan. Yang ketiga, ANN banyak digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan, prediksi kapan saham harus dijual dan dibeli, dan memprediksi ranking dan obligasi. Keempat, jaringan saraf tiruan dibuat pertama kali pada tahun 1943 yang disebut dengan neuropotisologis. Kelima, jaringan saraf tiruan adalah paradigma pemrosesan informasi yang terinspirasi oleh sistem sel saraf biologi, sama seperti otak yang memproses suatu informasi. Keenam, elemen yang mendasarkan dari paradigma adalah struktur yang baru dari sistem pemrosesan informasi. Ketujuh, jaringan saraf tiruan dibuat untuk memecahkan suatu masalah tertentu seperti pengenalan pola atau klarifikasi karena proses pembelajaran. Kemudian mengenai jaringan neural buatan atau ANN ditentukan oleh tiga hal, yaitu yang pertama, pola hubungan antara neural atau disebut dengan arsitektur jaringan. Yang kedua yaitu metode untuk menentukan bobot penghubung atau yang disebut dengan metode learning atau training. Dan yang ketiga yaitu fungsi aktivasi. Kemudian di sini mengenai arsitektur jaringan yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu jaringan lapis tunggal, yang kedua yaitu jaringan lapis jamak, dan yang ketiga jaringan rekuren. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai sistem penunjang keputusan. Dalam sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi yang interaktif bagi manajer dan praktis selama proses pengambilan keputusan. Adapun dalam pengambilan keputusan yang digunakan yaitu yang pertama ada model analitis, yang kedua ada database khusus, yang ketiga penilaian dan pandangan pembuatan keputusan, dan yang keempat yaitu proses pemodelan berbasis komputer yang interaktif untuk membuat keputusan bisnis semi terstruktur. Pada pembahasan sistem penunjang keputusan, ada tujuan SPK. Yang pertama yaitu tujuannya memberikan dukungan untuk membuat keputusan pada masalah yang semi atau tidak terstruktur. Kedua, memberikan dukungan pembuatan keputusan kepada manajer pada semua tingkatan dengan membantu integrasi antar tingkat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan dan bukan peningkatan efisiensi. Adapun manfaat dari SPK sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan jumlah alternatif yang dipilih, yang kedua, pemahaman yang lebih baik tentang bisnis, yang ketiga, respon yang lebih cepat terhadap situasi yang tidak diharapkan, dan yang keempat yaitu kontrol yang lebih baik. Kemudian mengenai komponen sistem penunjang keputusan yaitu ada 5 komponen, yaitu yang pertama dialog manajemen, kedua model manajemen, ketiga data manajemen, yang keempat komponen teknologi, dan yang kelima yaitu komponen kontrol. Kemudian ada 3 tipe dari SPK, yaitu yang pertama SPK Dar dan Steen tahun 1997. Yang diketahui yaitu yang pertama SPK berbasis pada model, yang kedua SPK berbasis pada data. Kemudian tipe yang kedua yaitu SPK lama, yaitu tahun 1997.
980. Pada tipe ini yaitu menggunakan SPK berbasis model dan menggunakan data yang secukupnya. Kemudian tipe yang ketiga yaitu SPK pada zaman sekarang, di mana SPK berbasis pada model dan mengandalkan data yang besar seperti mengadakan data warehouse. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai sistem informasi geografik atau disebut dengan SIG. Perubahan jaringan toko retail Walmart mengumpulkan semua basis data di masing-masing tokonya yang tersebar di Amerika ke dalam data warehouse di kantor pusat. Dengan menggunakan data Ming, manajer di Walmart dapat menganalisis perilaku konsumen secara nasional serentak. Walmart menampilkan informasi ini dalam bentuk peta wilayah Amerika Serikat. Dapat melihat pergerakan pola perilaku konsumen antara waktu dan antar tempat di seluruh tokonya di Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu, karena sistem ini menggunakan bentuk peta secara geografik, maka sistem ini juga dikenal dengan nama Geographic Information System, sistem informasi geografik. Dan pembahasan yang keenam yaitu mengenai sistem informasi eksekutif, yaitu diketahui bahwa sistem informasi eksekutif digunakan oleh manajer tingkat atas untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Diketahui juga bahwa sistem informasi eksekutif ini berbeda dengan sistem penunjang keputusan, di mana sistem penunjang keputusan sendiri menangani permasalahan yang bersifat khusus, sedangkan sistem informasi eksekutif ini menangani masalah yang bersifat umum pada masalah tingkat atas dan tingkat strategik. Baiklah, di sini juga ada karakteristik dari SIE adalah sebagai berikut. Yang pertama, dirancang untuk eksekutif puncak. Yang kedua, menggunakan data internal dan eksternal. Yang ketiga, untuk pemecahan tidak terstruktur. Yang keempat, untuk membantu perencanaan dan perumusan strategik. Yang kelima, digunakan secara online oleh eksekutif. Yang keenam, mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menyaring data. Yang ketujuh, mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menggali data sampai ke data terkecil. Yang kedelapan, harus mudah digunakan. Dan yang kesembilan, yaitu menggunakan teks, grafik, tabel, dan mudah dicerna. Baiklah, kemudian pembahasan yang terakhir yaitu yang ketujuh mengenai sistem kantor otomatis. Sistem kantor otomatis didefinisikan oleh O'Brien pada tahun 1996 yaitu sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antara individu, grup-grup kerja, dan organisasi-organisasi. Kemudian pada sistem kantor otomatis terdiri dari yang pertama yaitu ada sistem komunikasi elektronik. Nah, sistem ini merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berkomunikasi di antar individual grup kerja dan organisasi. Yang termasuk dalam sistem ini adalah seperti email, voice email atau fax, bulletin board system. Kemudian yang kedua ada sistem kolaborasi elektronik. Kolaborasi berbeda dengan komunikasi. Jika komunikasi hanya menekan pada pertukaran informasi atau pesan saja, kolaborasi tidak hanya pertukaran komunikasi atau pesan, tetapi juga bagaimana informasi atau pesan tersebut digunakan untuk bekerja sama. Yang termasuk dalam sistem ini adalah seperti telekonferensi, telekommuting. Kemudian yang ketiga yaitu ada sistem publikasi dan pengolahan objek elektronik.
Pada sistem ini merupakan penggunaan teknologi informasi untuk keperluan tercetak, yang termasuk aplikasi dari sistem ini adalah seperti desktop publishing, terus electronic document management, kemudian presentasi grafik dan multimedia presentasi. Yang keempat yaitu ada sistem pengolahan kantor. Pada sistem ini merupakan sistem kantor otomatis yang mendukung orang-orang di organisasi untuk mengorganisasikan aktivitas-aktivitas kerja mereka, yang termasuk aplikasi ini yaitu seperti yang pertama adalah desktop outsourcing, dan kemudian ada electronic scheduling. Baiklah, sekian penyampaian materi saya mengenai bab 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan menjelaskan materi. Sekian dan terima kasih.